Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kreasi V. Hidden seserahan atau hantaran yang isinya tersembunyi. Sekarang lagi populer ya teman-teman, hantaran yang isinya dimasukkan dalam box, selanjutnya dibungkus dengan kain dan diberi hiasan bunga yang cantik. Kali ini saya membuat 3 box hidden seserahan ya teman-teman. Ini box pertama, isinya gamis. Selanjutnya ada sandal dan pakaian dalam. Untuk alasnya ini saya tutup dengan kain tile ya teman-teman, agar kelihatan lebih mewah. Meskipun berada di dalam box tersembunyi, tetapi isinya saya hias ya teman-teman, agar nanti pengantin yang menerimanya terkesan dengan hiasan hantaran di dalamnya. Oke, ini untuk celana dalamnya saya bentuk bunga. Caranya teman-teman bisa melihat pada video. Ini karena labelnya mengganggu ya teman-teman, jadi saya buka dan saya pindahkan pada posisi di bawah. Jadi tidak mengganggu hiasan hantarannya, tetapi masih kelihatan baru. Jadi kalau ada label pada baju jangan dibuang ya teman-teman, untuk menunjukkan bahwa baju itu masih baru. Oke, ini bunganya sudah jadi. Saya ikat dengan menggunakan karet atau menggunakan tali ya teman-teman. Ini sudah jadi. Kemudian ini beranya. Ini beranya tipis tanpa kawat, busanya juga tipis. Jadi ini saya gulung seperti pada video. Ini saya gulung dari tepi ke tengah sehingga membentuk seperti 2 tanduk ya teman-teman. Hantaran hidden seserahan ini lagi tren di tempat saya teman-teman. Cara membuatnya mudah tetapi mewah. Oke, ini saya ikat kuat agar dia tidak lepas, kemudian dirangkai dengan celana dalam yang sudah dibentuk bunga tadi. Dirapikan bagian kain sisa celana dalamnya untuk menutupi ikatan tali rafianya. Saya letakkan pada box ini pas ukurannya teman-teman, jadi tidak menonjol. Selanjutnya pada ikatan tali ini saya beri hiasan pita. Saya simbol sederhana agar hantaran tampil lebih cantik. Ini saya memakai pita tile ya teman-teman. Pitanya transparan tapi kelihatan mewah. Oke, hantaran pertama sudah jadi. Ini tinggal ditutup dengan kain tile, kemudian tutup boxnya bisa ditutup. Yang pertama sudah jadi, sudah selesai. Lanjut kita menghias hantaran kedua. Oke, ini hantaran keduanya isinya perlengkapan mandi, ada beberapa sabun cuci dan kosmetik. Kalau ini mudah saja ya teman-teman, tinggal diletakkan pada box. Oke, ini boxnya saya beri alas tile. Kemudian ini saya letakkan isi yang paling berat. Ini ada pewangi, ada sabun deterjen. Lumayan banyak isinya ya teman-teman. Untuk isi hantaran tentu saja tergantung pada daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak ada patokan khusus isi hantaran apa yang akan diberikan saat melakukan lamaran.
Oke, ini pasta gigi, sampo, kosmetik, beberapa kosmetik, ada sabun mandi. Oke, ini bedak, eyeshadow, ada lipstick. Ini isinya lengkap sekali. Ini sabunnya saya pindahkan ke atas karena isinya penuh. Untuk membuat hantaran seperti ini, hantaran isi yang berat dan besar kita letakkan di depan ya teman-teman. Jadi ini walaupun isinya penuh tetapi tidak saling menutupi, jadi semua isinya kelihatan dari atas. Oke, hantaran kedua sudah jadi. Selanjutnya ini hantaran ketiga. Hantaran ketiga isinya gamis, jilbab, dan tas. Oke, ini boxnya sama, saya tutup dengan tile. Kemudian gamisnya saya letakkan di bagian bawah sebagai alas box. Kemudian tasnya saya letakkan di samping. Tinggal jilbabnya kita hias ya teman-teman. Di sini saya akan membuat 3 mawar kuncup. Oke, ini setengah HVS. Saya lipat menjadi 2 memanjang, kemudian letakkan pada lipatan kain jilbab, kemudian gulung seperti pada video ya teman-teman. Oke, ini simple, mudah sekali. Hasilnya cantik, tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi cukup apabila dimasukkan pada box hidden seserahan. Oke, untuk bunga seperti ini saya akan membuat sebanyak 3 buah. Ini sudah terbentuk 3 buah ya teman-teman. Untuk sisanya ini saya lipat, kemudian saya lipat seperti kipas. Untuk hiasan seperti ini jangan terlalu besar ya teman-teman, agar nanti boxnya bisa ditutup tapi tetap harus tampil cantik walaupun dia tertutup. Oke, ini kemudian ditata mengelilingi bunganya. Ini simpel tapi cantik ya teman-teman. Kemudian diikat dengan menggunakan tali. Untuk sisa kainnya teman-teman bisa merapikan ke bagian ikatan tali ya teman-teman. Ini ada sisa kain jilbab, tinggal dilipat dan dirapikan. Ini saya coba, ini pas ukurannya. Ini sudah saya rapikan sisa kainnya. Kemudian pada tali saya beri pita biar kelihatan cantik. Saya menggunakan pita simpul sederhana. Oh, ini pitanya namanya pita burgundi ya teman-teman. Banyak istilah ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat pita, simpul pita dari pita apa saja, tapi dengan diberi simpul pita sederhana seperti ini, hantarannya kelihatan lebih cantik. Oke, jilbabnya sudah cantik. Kita masukkan pada box hantaran. Oke, ini box ketiga sudah jadi ya teman-teman. Oke, ketiga box hantaran sudah terisi dan sudah dihias ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang akan membuat hantaran untuk lamaran. Selanjutnya saya akan membagikan cara menutup hidden seserahannya ya teman-teman. Ini boxnya tadi yang isi kosmetik ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya memakai kain satin ya teman-teman. Ini ukurannya 80 cm. Oh ya, boxnya ukurannya 30 x 30 ya teman-teman. Ini saya membeli kainnya terlalu pendek ya teman-teman. Jadi kurang sehingga kurang menutupi boxnya. Jadi ini akan saya akali agar kainnya tertutup
kelihatan cantik. Oke, ini ditutup sesuai dengan boxnya. Kemudian ini rapikan menggunakan jarum. Usahakan sisi-sisinya siku ya teman-teman, agar kelihatan rapi. Ini bagian pojok ini usahakan siku. Rapikan serapi-rapinya. Ini kainnya saten, agak mengembang jadi agak ditarik. Kemudian beri jarum. Nah, bagian yang ini saya tutupkan ke bagian box yang terbuka. Ini cara mengakali karena kainnya kurang, tetapi apabila teman-teman suka, ini bisa juga dijadikan ide untuk membuat hidung seserahan dengan kain yang lebih irit. Jadi awalnya tidak ada maksud saya untuk menghemat kain ya teman-teman. Saya mau memotong kain pas agar tidak lebih dan tidak kurang. Ternyata malah kekecilan ukurannya. Jadi saya akali seperti ini. Saya tutupkan bagian panjang pertama. Kemudian ini bagian panjang yang kedua. Ini saya tutup sama seperti pada sisi seberangnya tadi. Tetapi sisa kainnya di sini akan saya buat hiasan sebagai kipas. Oke, ini saya lipat menjadi 2. Bagian tepinya saya rapikan. Kemudian ini saya buat seperti kipas. Jadi karena kesalahan tadi waktu saya membeli kain, tetapi tidak menghalangi kreativitas kita dalam menghias hantaran. Oke, ini saya lipat seperti kipas. Kemudian saya rapikan ya teman-teman, ini ditarik agar pada box kelihatan slim atau pas dengan body boxnya. Kemudian ini saya ikat dengan menggunakan kawat souvenir. Bagaimana teman-teman? Walaupun terbatas kainnya, tetapi tampilannya tetap cantik ya teman-teman. Oke, ini tinggal dirapikan bagian pinggirnya. Kemudian ini saya masukkan dan saya jarum ya teman-teman. Oke, sisi seberangnya. Nah, cantik bukan? Oke. Nah, sudah jadi, tinggal hiasan bunga di atasnya. Ini ketiga box sudah tertutup dengan kain. Kemudian ini saya membuat hiasannya. Ini contohnya yang sudah jadi ya teman-teman. Oke. Ini saya bagikan tutorialnya. Pertama, ini saya memakai tile sebagai alas hiasannya biar kelihatan cantik. Kemudian ikat dengan menggunakan tali atau kawat souvenir ya teman-teman. Untuk ukuran tilenya tadi tidak saya ukur berapa, jadi sesuaikan saja sama hiasan teman-teman. Untuk alas menghias bunga ini saya memakai mika ya teman-teman. Seperti biasa saya memakai mika. Ini mikanya agak memanjang. Tilenya saya lem pada mika. Apabila teman-teman lebih senang memakai styrofoam, bisa juga memakai foam bunga untuk hiasan bunganya. Oke, ini biar dia tidak mengembang, saya tutup dengan isolasi. Pada satu rangkaian ini saya memakai 5 kuntum bunga mawar ya teman-teman. Oke, ini kuntum bunga pertama. Saya rekatkan dengan menggunakan lem pada tile. Kemudian
ini ada kuncup, apa ini namanya teman-teman, ada kuncup dan bunga. Ini agar posisi pada batang tidak goyang, ini saya lem dulu. Ini saya letakkan di bagian atas sebagai puncak rangkaian bunga. Ini kemudian mawar kedua. Usahakan ini melemnya pada satu titik ya teman-teman. Ini mawar ketiga. Teman-teman bisa juga merangkai dulu bunganya, kemudian baru diikat menjadi satu. Ini bunga keempat. Dan selanjutnya bunga kelima. Oke, rangkaian bunga dasarnya sudah jadi. Kemudian tinggal ditambah daun. Daun kita selipkan pada sisi-sisi yang kosong ya teman-teman. Oke, rangkaian bunga dasarnya sudah jadi. Selanjutnya ini saya membuat simpul pita pada pegangan bunganya. Jadi bunganya kelihatan seperti buket ya teman-teman. Oke, ini saya simpul 2 kali, kemudian tengahnya saya beri kawat souvenir. Ini agak ditarik. Kemudian potong pitanya. Saya suka dengan pita yang satu ini, entah tidak tahu ini apa namanya. Dia kelihatan lebih mewah, lebih voluminis karena dia mengembang ya teman-teman. Oke, tinggal ditempel pada rangkaian bunga. Selanjutnya bagian atas saya beri simpul pita saten. Simbol sederhana berwarna merah sesuai dengan rangkaian bunganya. Oke, tinggal ditempel pada bagian atas. Rangkaian bunganya sudah jadi teman-teman. Ini caranya mudah sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ketika membuat hidden hantaran. Tidak ada patokan khusus ya teman-teman ketika kita merangkai bunga seperti ini. Masing-masing kreasi punya ciri khas sendiri-sendiri. Oke, hidden seserahannya sudah jadi. Caranya mudah sekali. Teman-teman tentu bisa membuatnya di rumah. Ini sebagai tambahan, saya beri pita melintang seperti pada video ya teman-teman, agar boxnya tidak kelihatan terlalu polos. Ini saya potong press seukuran box, kemudian ujung-ujungnya saya lem. Hati-hati ketika melem, jangan sampai kena kainnya. Ini hantarannya kainnya tidak terkena lem ya teman-teman. Ini biar pitanya tidak goyang, saya beri jarum. Oke, hidden seserahan sudah jadi. Cantik sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan Kreasivi, jangan lupa like dan subscribe Kreasivi. Apabila dirasa bermanfaat, teman-teman juga diperkenankan untuk membagikan tutorial ini agar bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, sampai jumpa lagi dengan Kreasivi. Terima kasih.